Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu video yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala, di mana video ini kaum muslimin kalau bagi kami video yang cukup mengejutkan ya. Kalau selama ini yang kita ketahui bahwa yang biasa mematok harga ketika diundang untuk berceramah itu adalah para da'i dari kalangan ahlul bid'ah ya. Bahkan tarif mereka juga gila-gilaan kaum muslimin ya, sampai ratusan juta ya. Tapi ternyata ada asatidz yang katanya mendakwahkan sunnah juga, yang katanya bermanhaj salaf juga, tapi ternyata mematok harga juga ketika diundang untuk berceramah, meskipun harganya juga nggak setinggi para penceramah ahlul bid'ah ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Ini yang paling berat buat kita semua ya, yang bergerak dalam bidang agama, dalam bidang dakwah. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan apa? Akhirat. Menjadikan dakwah sebagai sumber mencari apa? Dunia. Kita lihat dakwah para nabi. Ini saya bukan omong kosong. Saya pernah ngisi suatu instansi, kemudian ditanya, Ustadz minta berapa? Yang ditanya bukan saya tapi asisten. Kenapa Mbak tanya begitu? Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Bayangkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu Ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Saya pernah ngisi juga di suatu instansi, mereka ngundang bukan Ustadz sunnah. Ternyata duit mereka kurang, gak cukup. Akhirnya udah undang Ustadz Firanda aja, lebih murah kali. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau Ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau Ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Ya kaum muslimin, ternyata ada kaum muslimin ya. Ustadz yang mengaku mendakwahkan sunnah, tapi ternyata ketika diundang ceramah mematok tarif ya, dan juga tarifnya bukan kecil kaum muslimin ya, 15 juta hanya untuk ceramah 1 jam. Ini sudah persis dengan kelakuan para penceramah dari kalangan ahlul bid'ah ya, yang mereka kalau diundang ceramah matok tarifnya ya luar biasa, sampai ratusan juta. Bahkan ada seorang Gus yang mengaku ketika dia ceramah ya, ceramahnya itu dibarengi dengan tampilnya seorang artis ya. Kemudian selesai ceramah, artisnya dibayar 150 juta, kemudian sang Gus itu dibayar 75 juta. Gusnya nggak terima. Gusnya nggak terima. Katanya masa penyanyi yang cuma menyanyi dibayar 150 juta ya, yang ceramah malah dibayar 75 juta. Akhirnya dibayar juga dia 150 juta. Ya. Itu kan kelakuan-kelakuan ya para penceramah ahlul bid'ah ya. Kalau ahlus sunnah seharusnya nggak seperti itu ya. Kalau memang ya perlu akomodasi ya dijelaskan ke panitia ya, akomodasinya ya tolong dipenuhi ya. Kemudian masalah biaya ceramah saya, kalau memang ustadz tersebut ekonominya mungkin belum mapan ya terserah mau dikasih berapa saja, yang nggak mematok harga. Tapi kalau sudah mematok harga, ini etikanya nggak pas kaum muslimin ya, adabnya nggak pas. Seorang penceramah masa matok harga ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Sekarang saya bacakan dakwah para nabi. Ya saya ini menegur saya diri saya sendiri ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Dari Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta dari kalian. Pahalaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran, in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian upah. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Ini perkataan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya kaumku, aku tidak minta upah dari kalian. Sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, kul ma as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Sabah kalau tidak salah. Kalau aku minta harta dari kalian, saya kembalikan kepada kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Sampaikan kepada mereka terang-terangan. Kalau aku pernah minta, aku kembalikan kepada kalian. Tidak pernah minta. Rasulullah dikasih hadiah, tapi Rasulullah tidak pernah apa? Minta. Apa kata dalam surat Yasin? Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mintalah kepada
Ikutlah kepada para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapat hidayah. Jadi kita sebagai panitia juga menjaga marwah ini agar kita berjalan di atas jalan para rasul. Jangan kemudian dakwah ini seperti industri. Jangan ikhwan. Benar, di balik itu ada orang-orang IO yang mencari duit, yang mungkin juga diarahkan oleh sebagian ustadznya. Kalau ada saudara kita, ustadz kita yang salah, kita tegur. Jangan kita malah mendukung. Jangan kita mendukung. Jangan terpesona dengan oh rame, oh ini mewah. Enggak. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai ditanya kemarin di sekolah, Ustadz ini kemarin undang Ustadz, saya mau tanya Ustadz ini kemarin kita undang Ustadz, dia kasih tarif. Saya bilang jangan undang lagi. Dia suka minta tarif di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Saya terlalu banyak bicara ya. Saya menegur diri sendiri supaya saya juga tidak terbawa. Kalau para sahabat saja pernah terjatuh, para sahabat ketika mereka berjihad dalam perang Uhud, kemudian mereka menang di awal peperangan, akhirnya banyak ghanimah dibawa, pada Rasul sudah bilang jangan turun, akhirnya mereka turun. Kenapa? Mereka ingin ambil apa? Ghanimah. Kenapa? Karena cari dunia. Yang bilang begitu bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum turun ayat ini, apa kata Ibnu Mas'ud? Aku tidak pernah menduga ada seorang sahabat pun dari sahabat Nabi yang ingin dunia sampai turun ayat tentang kami. Bosnya di antara kami ada yang ingin dunia. Kapan? Ketika perang Uhud, ketika mereka melanggar. Kata Allah, kalian bermaksiat setelah Allah menampakkan apa yang kalian suka, itu kemenangan. Di antara kalian ada yang suka dunia, mencari dunia. Di antara kalian ada yang mencari apa? Akhirat. Itu sahabat aja ada yang mencari apa? Dunia. Tapi kata Allah, walaqad afa ankum. Allah telah mengampuni kalian. Tapi bagi kita harus hati-hati. Para sahabat sudah diampuni. Mereka diberi uzur, diampuni. Jangan bilang saya akhirat, saya ikhlas. Jangan kita merekomendasi diri kita, semua perlu hati-hati. Dan ini banyak. Seperti misalnya bikin yayasan ternyata untuk cari duit, kemudian menerima sumbangan, akhirnya jadi milik pribadi. Ini namanya dunia. Orang kasih wakaf untuk milik umat, ternyata jadi milik apa? Pribadi, bahkan jadi warisan. Terjadi atau tidak? Terjadi. Ya, memang siapa saja bisa terkena fitnah dunia kaum muslimin ya, baik para asatid salafi maupun ahlul bid'ah ya. Yang salafi saja bisa kena, apalagi ahlul bid'ah. Kemudian kalau kita menyimak apa yang disampaikan Ustadz Firanda tadi ya, para sahabat saja ada yang terfitnah, apalagi orang-orang selain para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya. Tapi kaum muslimin, yang jelas kalau ada ustadz-ustadz yang modelnya seperti ini, yang ketika diundang ceramah matok tarif, itu insya Allah nanti tereliminasi dengan sendirinya ya. Orang-orang seperti ini nggak akan terpakai ya. Lambat laun nggak akan terpakai, karena orang sudah tahu ya, dia berceramah ini hanya untuk kepentingan dunia. Ya memang kita tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk mengambil bayaran dari mengajarkan Al-Quran. Tapi nggak juga sampai matok tarif seperti itu untuk ceramah 1 jam biayanya sampai 15 juta. Yang realistis lah ya. Kalau untuk membayar lembaga pendidikan ya, untuk belajar selama setahun ya bayarannya 15 juta, itu masih realistis. Tapi kalau untuk ceramah 1 jam 15 juta itu sudah sangat nggak realistis ya. Itu sangat kental aroma bisnisnya ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini nanti ketika ceramah dia nggak netral lagi ya, nggak menyampaikan ayat-ayat Allah, nggak menyampaikan syariat Islam dengan netral ya, karena dia khawatir nggak diundang lagi. Sementara undangan itulah ladang cuan bagi dirinya. Ya, mudah-mudahan ustadz yang bersangkutan segera sadar kaum muslimin ya, mengikuti jejak-jejak para asatidz salafi yang mereka ikhlas ketika berdakwah ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.